ibni Jundubin radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wasataha muttafaqun alaihi. Dari Samurah ibn Jundub, semoga Allah meridainya, dia berkata, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyolatkan seorang wanita yang mati ketika nifas, artinya setelah melahirkan. Maka Nabi SAW berdiri di tengah-tengah wanita itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini menjelaskan kepada kita, pertama, disyariatkannya salat jenazah selama dia masih muslim. Yang kedua, ketika menyolatkan jenazah wanita yang meninggal saat melahirkan atau di waktu nifasnya, maka posisi imam berada di tengah-tengah, beda dengan laki-laki di kepalanya, tapi kalau wanita di tengah-tengah. Yang ketiga, hikmahnya adalah kenapa dibedakan berdiri imam ketika jenazahnya berbeda, yang laki-laki lurus dengan kepalanya dan wanita tepat di tengah-tengah badannya. Kata para ulama, bi annahu astar laha minan nas, supaya lebih menutupi kepada badan wanita itu. Jadi dengan imam berdiri tengah-tengahnya, maka akan lebih banyak menutupi kepada jasad si wanita itu kalau terlihat dari belakang. Kemudian yang paling penting dari hadis ini adalah seorang wanita yang meninggal di waktu nifas atau saat melahirkan, maka dianggap mati syahid. Dianggap mati syahid. Sebagaimana pernyataan para ulama, baik yang lama ataupun yang sekarang, seperti yang difatwakan oleh Lajnah Daimah, di mana mereka mengatakan idza matatil mar'atu wa fi batniha janinun fa innaha tu'tabaru syahidatun biidznillah. Apabila seorang wanita mati dan di perutnya ada janin, kemudian dia melahirkan ataupun di waktu nifasnya, maka dianggap mati syahid. Dan dari sini kita tahu bahwa orang yang mati syahid itu bukan orang yang meninggal di medan perang saja melawan orang-orang kafir, tetapi syahid ini bermacam-macam. Sebab kalau seandainya orang yang mati syahid hanya dinilai karena dia meninggal saat pertempuran di medan perang, maka orang yang mati syahid tidak banyak. Tetapi di dalam Islam orang yang mati syahid bermacam-macam. Karena yang namanya syahid itu terbagi beberapa macam. Ada yang disebut dengan syahid fid dunya wal akhirah, syahid di dunia dan syahid di akhirat. Ada yang disebut dengan syahid di akhirat saja tapi tidak di dunia, dan ada syahid di dunia saja tapi tidak sampai ke akhirat. Adapun syahid dunia akhirat adalah syahid yang meninggal di medan peperangan ketika kaum muslimin melawan orang-orang kafir dan membela tanah airnya, kemudian dia meninggal dalam pertempuran, maka itulah yang disebut dengan asyahid fid dunya wal akhirah. Di dunia dianggap syahid, di akhirat juga dianggap syahid. Kemudian yang kedua, ada syahid itu di dunia saja tapi tidak sampai ke akhirat. Itulah orang-orang yang berperang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul secara lahiriah mereka mati dalam pertempuran dan orang menganggapnya mati syahid, tapi di hadapan Allah syahidnya sebatas dunia saja. Di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan ada hadis tentang 3 kelompok yang akan pertama kali disentuh api neraka. Salah satunya adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mengaku dia mati syahid. Dia mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ustushhidu fika, aku mati syahid karenamu ya Rabb. Tapi Allah mengatakan kadzabta, dustakan. Engkau berperang itu supaya manusia menganggap engkau pemberani dan pahlawan saja, bukan karena lillahi ta'ala. Nah, yang ketiga inilah syahid yang disebutkan dalam hadis ini. Di dunia lahiriahnya tidak mati syahid
karena tidak mati dalam peperangan, tetapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala menganggap mereka adalah para syuhada. Mereka orang-orang yang mati syahid. Siapa mereka? Pertama, orang-orang yang mati saat melahirkan, seperti yang dalam hadis ini. Atau di tengah-tengah dia sedang nifas. Dia sudah melahirkan tapi masih mengeluarkan darah nifas. Maka dua-duanya dianggap mati syahid. Baik saat melahirkan dia meninggal, atau setelah melahirkan di saat dia sedang nifas dia meninggal. Maka dua-duanya dianggap syahid. Kemudian juga yang dianggap syahid adalah orang yang mati karena penyakit taun. Orang yang mati karena penyakit taun. Taun di zaman dulu itu sebuah azab, tapi taun bagi kaum muslimin dianggap rahmat. Makanya banyak para sahabat yang meninggal kena taun dalam peristiwa taun Amwas. Abu Ubaidah bin Jarrah mati karena taun. Mu'adz bin Jabal, bahkan satu keluarga dia mati karena taun. Dan banyak para sahabat dalam perang Qadisiyah meninggal karena wabah taun. Dan orang yang mati karena taun dalam Islam dianggap mati syahid. Tapi tahun sebelum Islam dianggap azab. Makanya Bani Israel selalu apabila datang azab kepada mereka diturunkan wabah tahun. Kemudian juga orang yang meninggal karena sakit perut. Kalau seandainya ada orang yang beriman, yang taat ibadah kepada Allah, baik akidah dan ibadahnya, Allah pilihkan kematiannya dengan cara meninggal sakit perut, maka itu dianggap dia mati syahid. Kemudian juga orang yang tenggelam, umpamanya seorang yang baik akidah dan ibadahnya, dia bekerja sebagai nelayan, tiba-tiba ada ombak karam kapalnya, orangnya tenggelam dan meninggal dunia, maka dianggap mati syahid. Kemudian juga orang yang terkena runtuhan, ada orang baik akidah dan ibadahnya, Allah pilih kematiannya dengan cara terkena runtuhan. Mungkin dia sedang tidur datang gempa, mungkin dia sedang bekerja di bangunan, tiba-tiba bangunan roboh. Intinya dia terkena runtuhan, maka itu dianggap mati syahid. Termasuk juga orang yang meninggal karena kebakaran. Ada orang yang baik, orang yang beriman, baik akidah dan ibadahnya, Allah pilihkan kematiannya terperangkap dalam kebakaran. Mungkin dia seorang damkar, hendak memadamkan kebakaran, dia pula yang terbakar kemudian meninggal. Atau memang rumah dia kebakaran karena konsleting listrik atau yang semacamnya. Dia tidak sempat keluar dari rumahnya, kemudian mati terbakar. Atau terjadi kebakaran di hutan, dia terperangkap di situ kemudian meninggal. Maka orang yang mati karena kebakaran itu dianggap mati syahid. Kemudian juga orang yang meninggal karena menjaga haknya, umpamanya tiba-tiba rumahnya disantroni maling, dia berusaha untuk menjaga hak dia sehingga dia berkelahi dengan maling. Rupanya dia pula yang mati di tangan maling dan dia orang baik, maka kematian karena membela haknya maka dianggap mati syahid. Kemudian juga orang yang membela agamanya, ketika agamanya dicemarkan, ketika Allah dihinakan, ketika Nabi SAW dan ayat-ayatnya dicemoohkan dan begitu seterusnya, dia bela agamanya. Tiba-tiba kemudian dia meninggal saat membela agamanya, maka dianggap mati syahid. Termasuk membela kehormatannya dan keluarganya. Seperti umpamanya istrinya hendak dilecehkan, maka dia melindungi kehormatan keluarganya, akhirnya sampai terbunuh dan meninggal, maka ini juga dianggap mati syahid. Termasuk membela dirinya juga. Orang yang mati karena membela dirinya juga sama, dia mati syahid. Kemudian juga orang yang meninggal, mata al-muslim yamutu gharibah. Seorang muslim meninggal dengan cara aneh. Ada yang mengatakan kalau dia seorang muslim yang baik akidah dan ibadahnya, meninggal secara aneh, entah dimakan serigala, entah dimakan buaya, pokoknya aneh saja meninggalnya, maka dianggap mati syahid. Kemudian juga seorang muslim yang mati dan dia sedang menjaga negara, seperti tentara. Kalau negeri kita ada TNI yang menjaga perbatasan wilayah negara, tiba-tiba dia kena sniper umpamanya dari musuh yang hendak mengganggu negara kita, maka kematiannya dianggap syahid. Kemudian orang yang mati
di atas pembaringannya, mungkin karena sakit lama, dan dia orang baik, dan dia seorang yang baik akidah dan ibadahnya serta muamalahnya, Allah takdirkan dia sakit berkepanjangan di pembaringannya. Maka selama dia niat ingin mati syahid, kemudian Allah takdirkan dia mati di kasurnya, di pembaringannya, maka dianggap mati syahid. Seperti yang terjadi kepada siapa? Khalid ibn Walid. Padahal entah berapa luka di badan Khalid itu dari kepala sampai kaki, sudah tidak kehitung. Harusnya orang seperti Khalid mati dalam pertempuran, tapi Allah tidak izinkan dia mati dalam pertempuran. Justru dia mati di pembaringan. Sampai Khalid menyesal dan mengatakan, ha ana amutu misla yamutu bair. Kenapa aku harus mati seperti keledai, tidak mati dalam peperangan? Tapi kemudian Anas atau Ibnu Abbas memberikan saran kepada ataupun menghibur Khalid bin Walid dan mengatakan, kenapa engkau tidak mati dalam pertempuran ya Khalid? Karena engkau adalah saifun min suyufillah. Engkau adalah pedang dari pedang-pedang Allah. Tidak mungkin pedang Allah patah di peperangan. Artinya Khalid dianggap mati syahid walaupun dia mati di atas pembaringannya. Ataupun seorang yang meninggal di tengah-tengah sedang melaksanakan ibadah. Umpamanya orang sedang haji, kemudian karena terdesak, tergencet, kedorong, dan dia sudah tua, punya penyakit, mati saat haji, atau mati saat umrah, atau mati saat sholat, atau mati saat puasa, atau mati saat membaca Quran. Intinya dia meninggal saat ibadah, saat melaksanakan amal-amal yang baik, maka dianggap mati syahid. Dianggap mati syahid. Kemudian juga orang yang mati karena tersengat oleh binatang-binatang yang berbisa, dan dia orang baik. Dia orang yang baik artinya dia orang yang beriman, akidahnya lurus, ibadahnya oke, muamalahnya iya. Allah takdirkan kematiannya seperti itu. Tahu-tahu disengat ular, patuk ular masuk bisanya, tidak tertolong, mati. Disengat kalajengking dan yang semacamnya, atau disengat ikan tertentu di laut sedang mencari ikan atau yang lainnya, dan tidak tertolong kemudian meninggal. Maka sebagian para ulama mengatakan dianggap orang ini mati syahid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya yang dianggap mati syahid adalah orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ibu sedang berjalan ke pengajian, ya Allah takdirkan motornya jatuh, meninggal. Dianggap mati syahid. Kenapa? Karena berjalannya sedang di jalan Allah, hendak thalabul ilmi. Makanya Rasul mengatakan thalabul ilmi kal mujahid fi sabilillah. Orang yang belajar itu dikategorikan orang yang sedang berjalan di jalan Allah. Jadi kalau meninggal berarti mati syahid. Atau orang yang berjalan berdakwah, tiba-tiba kemudian diserang, meninggal dunia, mati syahid. Atau orang ingin umrah belum sampai di Mekah sana, tahu-tahu pesawatnya kecelakaan, mati syahid. Pokoknya yang meninggal di tengah-tengah perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun dianggap mati dalam kondisi syahid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ini semua yang saya sebutkan itu terdapat di beberapa riwayat. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan asy-syahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Orang yang mati syahid itu ada 7 selain daripada orang yang gugur dalam peperangan. Kemudian kata Rasul menyebutkan yang 7 itu al-mat'un syahidun wal gharaqu syahidun wa sahibu dhatil jambi syahidun wal mabtun syahidun wa sahibul hariq syahidun walladhi yamutu tahtal hadmi syahidun wal mar'atu tamutu bi jam'in syahidun. Rawahu al-Imam Malik. Orang yang terkena penyakit taun syahid, orang yang tenggelam syahid, orang yang melahirkan mati syahid, orang yang meninggal karena sakit perut syahid, orang yang terbakar syahid, orang yang mati karena terkena runtuhan syahid, orang yang sedang sedang nifas dan yang semacamnya, maka dianggap syahid. Termasuk juga hadis Nabi SAW, man qutila duna madlamati fahuwa syahid. Siapa yang membela
kehormatannya, keluarganya, hartanya, maka dianggap syahid. Intinya bahwa semua yang saya sebutkan tadi itu berdasarkan dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya adalah hadis Samurah ibn Jundub di sini, di mana kata beliau, aku mendengar, aku melihat, atau aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati seorang wanita yang meninggal karena nifas, maka dianggap syahid. Kemudian Samurah ibn Jundub menjelaskan tata caranya. Faqama wasataha, maka Rasul berdiri di tengah-tengah badan wanita itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, memang terjadi silang pendapat tentang di mana posisi imam ketika menyolati jenazah. Ada yang mengatakan bahwa imam tetap posisinya searah dengan kepala si mayat, baik si mayat itu laki-laki atau si mayat itu perempuan. Jadi ada sebagian para ulama tidak membedakan, pokoknya selaras dengan kepalanya. Tapi jelas ini menyelisih hadis ini. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa laki-laki sejajar dengan kepalanya dan perempuan sejajar dengan perutnya. Ada juga yang mengatakan laki-laki sejajar dengan dadanya, sementara wanita sejajar dengan perutnya. Ada yang mengatakan laki-laki dan perempuan tetap sejajar dengan dadanya. Ada yang mengatakan laki-laki di tengah-tengah sejajar dengan perutnya, sementara wanita di bahunya. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam adalah pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bahwa laki-laki ketika menjadi imam jenazah maka sejajar dengan kepalanya, sementara kalau jenazahnya perempuan maka berdiri di tengah-tengahnya atau di perutnya. Ini berdasarkan hadis yang kita bahas di sini. Bagaimana kalau seandainya jenazah itu tidak satu, tapi jenazah ini banyak? Seperti mamanya ada musibah, tsunami, gempa dan yang semacamnya, yang dalam waktu singkat bisa ratusan jiwa melayang. Kalau disolatkan satu-satu kan lama, sementara mereka harus segera dikuburkan. Maka ulama membolehkan, umpamanya jenazah ada 50 orang atau 30 orang atau lebih daripada satu, maka boleh disolatkan dalam satu kali solat. Tetapi jumhur ulama memberikan syarat untuk laki-laki dewasa dan anak-anak laki-laki, yaj'aluna mimma yalil imam wan nisa min wara'i dzalika mimma yalil qiblah. Tetapi harus dibedakan bahwa si laki-laki posisinya dia berada di depan imam dan dan wanita berada di belakangnya. Jadi laki-laki di depan, nanti wanita di belakang. Ya, itu menurut sebagian ahli ilmi mengatakan seperti itu. Dan menyolatkan jenazah secara berjamaah ini juga berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini kan amal yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat banyak para sahabat yang gugur di Uhud atau disebut dengan syuhada Uhud. Itu tidak disolatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagian para ulama, kalau seandainya mereka disolatkan, maka tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyolatkan sekaligus. Intinya bahwa boleh menyolatkan berjamaah. Tapi kalau semua perempuan, maka dijajarkan di depan semuanya, kemudian ambil di tengah-tengah jenazah tersebut. Kalau campur laki-laki dan perempuan, tentu seperti yang disebutkan oleh mayoritas ulama tadi, jenazah wanita di belakang, jenazah laki-laki di depan imam. Baik, ini hadis yang pertama. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai Bayda fil masjid, rawahu Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, demi Allah, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyolatkan dua putra Bayda di dalam masjid. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Hadis ini ada asbab urut sampai mengucapkan kalimat ini. Jadi saat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu
Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meninggal dunia. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, meminta agar jasad Sa'ad ini kalau bisa dibawa ke Masjid Nabawi. Sa'ad bin Abi Waqqas saat meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada para sahabat untuk membawa jenazahnya disolatkan di Masjid Nabawi. Karena itu perintah daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka akhirnya para sahabat memikul jasadnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan dimasukkan ke Masjid Nabi. Kemudian diletakkan di dekat kamar Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Aisyah Ummul Mukminin dengan beberapa wanita menyolatkan Sa'ad bin Abi Waqqas di belakang tabir. Tapi perbuatan seperti ini dicela oleh para sahabat. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian marah, menyolatkan dua anak Baydha di dalam masjid. Begitu kasusnya. Kenapa Aisyah sampai bicara seperti ini? Karena waktu itu banyak para sahabat yang mencela Aisyah dan wanita-wanita yang menyolatkan Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam masjid. Karena dulu juga Nabi SAW pernah menyolatkan jenazah dalam masjid ketika kematian dua putra Baydha. Ya, dua putra Baydha. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dua putra Baydha adalah Suhail dan juga saudara menyolatkan putra keduanya di dalam masjid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menjelaskan kepada para sahabat tentang ijtihadnya, bahwa itu bukan kehendak dia, tapi Nabi SAW pernah melakukannya. Artinya Aisyah radhiyallahu anha cerdas. Dia di hadapan sabda Nabi SAW. Yang kedua, bahwa salat jenazah dibolehkan baik dilakukan di luar masjid atau bolehkan. Dan itu pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas para ulama. Walaupun ada yang melarang, seperti pendapat karena ada hadis yang mengatakan man shalla ala janazatin fil masjid fala syai'a lahu. Siapa yang menyolatkan jenazah di masjid maka tidak akan dapat apapun. Tapi riwayat ini dipermasalahkan oleh para ulama, walaupun ada yang menghasankannya sebagian kalangan ulama. Tapi yang jelas, apakah kemudian disyaratkan bagi sholat jenazah itu harus suci? Bukan bagi orang yang menyolatkan jenazah. Artinya harus wudu. Kalau punya hadas besar ya mandi. Tetap tanpa wudu. Kenapa demikian? Alasannya karena sholat jenazah itu bukan sholat. Maka sebaiknya mengatakan boleh sholat jenazah tanpa wudu, tanpa tayamum. Walaupun dia sanggup wudu, sanggup tayamum. Alasannya apa? Karena itu bukan sholatnya. Dan ini pendapat Ibnu Jarir Asy-Sya'bi dan yang lainnya. Walaupun sekali lagi kebanyakan ulama mengatakan sebaiknya dia suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan itu pendapat jumhur mayoritas para ulama. Dia suci, maka dia semakin percaya diri untuk menyolatkan dan berdoa kepada si mayat. Apalagi secara umum, karena idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhiril ayat. Dan Rasul mengatakan la yaqbalullah salatan bighairi tahur. Allah tidak menerima salat kalau dia tidak bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Intinya dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kebolehan salat jenazah atau menyalatkan jenazah